Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Belajar Pajak Indonesia akan membahas tentang PMK 71 PMK.03 tahun 2022, yaitu tentang PPN atas penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu. Langsung saja, apa saja? Yaitu latar belakang PMK ini, yaitu untuk kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak atau JKP tertentu. Sedangkan payung hukumnya adalah PMK 75, pasal 8 PMK 92 tahun 2020 dan pasal 13 ayat 5 ini di PMK 6 tahun 2021. Dasar hukum ini adalah pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Besaran tertentu. Apa sih besaran tertentu itu? Yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu, ada 5 ya, sebagian besarnya, wajib memungut dan menyetor pajak pertama nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Kita akan bahas lebih lanjut tentang besaran tertentu. Ini adalah perbandingan atau versus DPP nilai lain dengan besaran tertentu. Ada perbedaan sedikit, namun pada dasarnya secara filosofi sama. Penyerahan JKP adalah contoh, ini yang DPP ya, 1 juta. Jadi DPP berupa nilai lain sebesar 10%. Nanti tarif efektifnya adalah yang 1% ya kalau dulu. Maka DPP-nya adalah, kita cari DPP dulu 10% dari penyerahan JKP yaitu 1 juta, kita dapatkan 100.000. PP-nya adalah 11% dari DPP, kita dapatkan 11.000. Sedangkan untuk besaran tertentu itu langsung dikalikan tarif sebesar 1,1 dari penyerahan JKP yaitu 1 juta. Jadi PP-nya langsung dikalikan 1,1% dikalikan DPP-nya adalah sebesar penyerahan JKP tadi, hasilnya sama yaitu 11%. Namun perbedaannya, kalau nilai lain penjual dapat mengkreditkan pajak masukan, sedangkan untuk besaran tertentu penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, alias selesai sampai situ ya. Yang pertama adalah jasa pengiriman paket pos. Tarifnya adalah 1,1, dulu 1%, sekarang 1,1 dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang kedua adalah jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Ini berupa paket wisata, pemesanan sarana angkut, ini bisa mungkin pesawat atau kereta api, dan pesanan sarana akomodasi. Sarana akomodasi bisa hotel atau mobilnya untuk antar jemput, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Jadi tarifnya sama, 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Yang selanjutnya adalah jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge-nya ya. Jadi sama 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Freight charge dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, atau angkutan di jalan. Selanjutnya adalah jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan jasa transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau customer loyalty atau reward program. Dalam hal penyerahan tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih, tidak ada margin ya artinya. Jadi sama, tarifnya adalah 1,1 dari harga jual voucher. Jadi 1,1
dari harga jual voucher. Nah, terakhir adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Ini dibedakan dirinci dan tidak dirinci. Jadi kalau dapat dirinci itu yang ke tempat lain ya. Contoh nih, umroh plus ke Turki. Nah, umroh plus ke Turki itu taruh kata biayanya adalah 30 juta, 20 juta untuk ke tanah suci, sedangkan 10 jutanya untuk ke Turki. Jadi kalau bisa dirinci seperti itu, yang dikalikan 1,1% ini adalah 10 juta yang ke Turki itu ya. Kalau tidak bisa dirinci, maka adalah 30 juta tadi keseluruhan, jumlahnya dikalikan 0,55%. Jadi bedanya adalah ketika dirinci 1,1, tapi kalau tidak bisa dirinci karena secara global, maka tarifnya lebih rendah 0,55%. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.